João Felix, Ronaldo. And in 2022, the world champions. Halo, selamat siang pecinta bola dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di Provinsi Papua Barat. Siang ini kami kembali menyapa Anda dari lobi TVRI Stasiun Papua Barat, yang mana TVRI sebagai special broadcaster, official broadcaster dari FIFA World Cup 2026, kami kembali menyapa Anda dalam program talk show Zona Bola Gembira, di mana kita akan membahas hal-hal menarik tentang persiapan Piala Dunia, prediksi-prediksi, dan juga tim fans negara masing-masing yang ada di Provinsi Papua Barat, khususnya yang ada di Manokwari. Dan tentunya siang hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir di studio bersama dengan saya ada narasumber yang sangat mendukung negaranya, dan tentunya kita akan berbincang-bincang mengenai hal-hal yang menarik selama 60 menit ke depan. Bersama saya Yanto Idorwai, inilah Zona Bola Gembira. Satu semangat, satu kegembiraan, dan satu dunia. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa telah hadir bersama saya di studio narasumber yang akan membahas tentang Piala Dunia saat ini dalam Zona Bola Gembira. Saat ini ada Kakak Demi Mandacan hadir bersama-sama saya dalam membahas persiapan Piala Dunia. Selamat pagi Kakak Demi Mandacan. Ya, selamat siang. Mohon maaf, Ya. Selamat siang Kakak Demi Mandacan. Untuk saat ini tentunya kita akan membahas tentang hal-hal menarik. Sebagaimana Kakak selaku fans dari timnas Prancis. Iya. Di Manokwari sendiri nama timnas Prancis apa Kakak? Kita FPM, fans FPM. Prancis Manokwari. Fans Prancis Manokwari, Manokwari. iya. Oh, di Manokwari sendiri ternyata punya namanya tersendiri. Iya, tersendiri. FPM. iya. Fans Prancis Prancis Manokwari. Manokwari, Luar biasa. Kira-kira Kakak Demi ini di tahun ini nih persiapan untuk Prancis sendiri seperti apa? Iya, baik, terima kasih. Jadi ini untuk persiapan timnas sendiri, seperti kita ketahui ini masa terakhir coach Didier Deschamps menangani timnas Prancis. Ya. Oke. Ya, kemudian terkait dengan persiapan pemain ya, ini ada sudah diumumkan. Dan ada beberapa pemain inti juga yang seperti Eduardo Camavinga yang tidak dipanggil tim ya. Okay. Kemudian karena memang menurut coach ada yang lebih ini ya, jadi sudah diumumkan, dan itu tim yang menurut kami juga fans di berbagai negara termasuk kami di Manokwari itu tim yang terbaik. Okay. Untuk susunan pemain inti sekarang maupun yang cadangan ya. Oke, untuk coach atau pelatih saat ini adalah waktu terakhir, iya, betul. Kesempatan terakhir Iya. di Piala Dunia 2026. Iya. Tentunya pasti ada dia punya persiapan. Iya. Persiapan yang tentunya akan dia berikan yang terbaik untuk di Piala Dunia 2026 atau Iya. di waktu terakhir dia Iya. menjabat sebagai coach dari timnas Prancis. Seperti apa kira-kira mungkin akan memberikan yang terbaik? Seperti Betul. apa persiapannya? Iya, memang seperti pernyataan coach sendiri bahwa dia ingin akhiri masa kepelatihannya dengan hasil yang di Piala Dunia sebagai juara 1. Dan itu beliau sudah berapa kesempatan beliau sampaikan bahwa dia endingnya itu dia ingin yang terbaik untuk Prancis ya. Iya. Oke. Dari pelatihnya mengharapkan bahwa di masa terakhir Iya. sebagai seorang pelatih, Iya. mengharapkan untuk jadi juara tentunya membutuhkan pemain-pemain Iya. dengan stamina. Nah, dengan stamina yang terbaik, kebugaran yang Iya. tentunya terjaga. Kira-kira persiapan pemain-pemainnya sendiri bagaimana? Iya. Dengan dorongan dari pelatih bahwa pelatihnya ada nih
masa terakhir Iya. menjabat sebagai seorang pelatih timnas Prancis. Betul. Tentunya dia perlu pemain-pemain yang menjabat Iya. untuk mensupport Iya. dengan keinginannya untuk mendapatkan juara satu. Iya. Baik, itu ini kan di Deschamps ini membawa Prancis di 2 Piala Dunia terakhir, kemudian ini Piala Dunia ketiga. Piala Dunia. Pertama dia juara satu. Juara satu. Iya, final dengan Kroasia. Iya, di 2008. Iya, kemudian Piala Dunia berikut final dengan Argentina kalah di penalti. Nah, ini kemudian Piala Dunia ketiganya ini. Kemudian dia memilih pemain yang sudah matang, seperti di kiper ada Mike Magnan, ini kan kiper lapis 2 setelah Hugo Lloris. Iya. Ya, ini kemudian jadi kiper inti sekarang. Iya. Nah, kemudian Jules Kounde ini pemain belakang ini ganti posisi dulu Umtiti. Iya, kemudian ada William Saliba. Kemudian iya Upamecano. Nah, ini pemain 3 belakang yang Pemain 3 belakang. iya, yang bermain juga di klub besar di Eropa. Besar di Eropa. Seperti Upamecano ini di Bayern, kemudian Saliba di Arsenal, Conde di Barcelona. Jadi secara ini mereka pemain hebat di belakang. Hebat di Iya, kemudian di kiri itu di bek kiri ada Theo Hernandez. Theo Hernandez. Iya, kemudian ada Tomeni, kemudian ada gelandang bertahan N'Golo Kante. N'Golo Kante ini dia balik ini. Iya. Setelah Piala Dunia kemarin tidak tampil. Tidak tampil di Iya, kali ini tampil ini. Iya, kemudian kita tahu di sayap kanan ada Ousmane Dembele. Iya. Kemudian Michael Olise. Ini 2 pemain yang lagi on fire sekarang juga di klub. Iya. Di PSG dan Bayern. Iya. Kemudian ada Ryan Cherki dari Munich. Kemudian Kylian Mbappe Real Madrid dan Marcus Thuram. Ya, Inter. Jadi ini tim yang menurut kami sudah terlalu bagus. Ya. Jadi bisa dibilang tim Prancis ini dia punya pemain ini lengkap. Lengkap, ya. Sangat lengkap, dan di dalamnya itu tergabung pemain-pemain yang hebat-hebat Iya. ada di dalamnya. Pemain-pemain selain sekarang sebagai pemain timnas, tapi Iya. di klub mereka Di klub juga pemain inti yang inti yang sangat diandalkan. Iya. Nah, tentunya kebugaran dari para pemain, Iya. kesehatan yang mana pasti kalau mau turun itu Iya. kesehatannya, Betul. staminanya Iya. harus benar. Apakah dari pemain-pemain tersebut semuanya staminanya dalam kondisi terjaga atau Iya. bagaimana? Ada yang misalnya ada yang mengalami cedera atau tidak? Iya, ini kan dari 2 pertandingan persahabatan pemanasan kemarin, Iya. pemain tidak ada yang cedera. Tidak. Dan siap. Dari 2 pertandingan itu kita ikuti berita terakhir tidak ada yang cedera, jadi siap itu. Jadi bisa dibilang selain pemainnya dikatakan pemain-pemain yang kuat, pemain-pemain yang hebat Iya. ada dalam satu tim, tapi pemain-pemain ini juga dalam stamina yang Iya, lebih bagusnya betul. untuk benar-benar siap menghadiri Piala Iya. Dunia dan memenangkan Piala Dunia Betul. di 2026 ini. Nah, masih seputar pertanyaan tentang persiapan timnas Iya. Prancis. Untuk timnas Prancis kira-kira tahun ini pemain siapa sih yang bakal jadi top skor Iya. untuk timnas Prancis? Iya, top skor ini sebenarnya ada 2 yang kami lihat punya peluang ya. Iya. Selain Kylian Mbappe juga Olise. Olise. Iya, Olise ini lagi on fire juga fire. iya di klubnya, kemudian di partai pemanasan kan 2 kemarin hat-trick 3 gol lawan. Tiga gol, Iya. iya, betul. Itu jadi peluang besar di mereka. Jadi ada Olise dan Kylian Iya, Mbappe. Kylian Mbappe. Kalau Kylian Mbappe ini sudah pasti dari beberapa Iya. hampir yang tahun 2022, Betul. terus sekarang di tahun 2026. Sekarang di 2026 ada Olise. Iya, sekarang ada Olise. Nah, untuk itu kira-kira ada pemain-pemain baru yang muncul, Iya. yang bakal mungkin jadi ini pemain handalnya timnas Prancis nih, Iya. yang terbaru di tahun 2026. Iya, ini kalau pemain terbaru yang menjadi
Ini di dalamnya Olise, kemudian Ryan Cherki, itu pemain baru yang baru bergabung ini dan di Piala Dunia kali ini. Kemudian di bangku cadangan ada Barcola. Iya, dan itu perbedaan di antara mereka itu tidak terlalu tidak beda jauh. Perbedaannya tipis sekali. Bahkan ada istilah bilang tim B juga sudah sama dengan tim A itu. Tim B sudah sama dengan tim A. Tim B dengan tim A sama. Iya, sama-sama gacor ya. Jadi benar-benar Prancis punya persiapan pemain-pemain ini luar biasa. Iya, memang Prancis ini kan negara yang pemain mudanya setiap tahun muncul banyak. Iya, kita bisa lihat sampai sekelas Kamavinga tidak dipakai, padahal Kamavinga ini pemain yang jadi rebutan banyak klub kaya di dunia. Iya, kali ini tidak dipakai karena itu memang persaingan ketat antara mereka ya. Jadi Kamavinga yang dong bilang pemain gacor tidak terpakai. Iya. Karena banyak pemain-pemain muda baru yang bermunculan tahun ini. Iya. Nah, untuk timnas Prancis sejauh ini persiapan sudah sangat luar biasa, sangat oke. Pemain-pemain stamina pemainnya terjaga. Pelatihnya di masa terakhir menjabat sebagai pelatih timnas Prancis. Tentunya harapannya pasti menjadi pemenang untuk Piala Dunia 2026. Kira-kira kalau misalnya kalau dia sampai di final, kira-kira berhadapan dengan negara apa kira-kira kalau tahun ini? Betul. Ada istilah yang dibilang kutukan ya, itu negara yang pernah juara dunia itu di juara dunia berikut kan pasti gugur di fase grup. Tapi itu Prancis bisa buktikan juara dunia kemudian masuk di final. Piala Dunia terakhir, kemudian ini kami yakin di final. Hanya kami negara-negara yang pas kuat itu ya yang bisa ketemu Prancis itu saya malah lihat Spanyol sama Portugal. Diperkirakan ketemu Spanyol sama Portugal. Apakah dia kan di tahun sebelumnya kan dia mematahkan kutukannya dengan negara yang sudah masuk final di tahun sebelumnya. Ini sebelumnya tidak akan masuk di final. Betul. Nah, di tahun 2018 dia masuk final dan berhasil juara. Kemudian di tahun 2022 Prancis ini kembali masuk final. Bahkan dia negara yang pertama lolos fase grup. Lolos dalam fase grup. Nah, di tahun 2022 masuk final lawan Argentina. Apakah di tahun ini dia akan berhasil mematahkan kutukan itu juga? Saya lihat dengan kedalaman pemain yang dimiliki Prancis ini punya peluang besar sampai di final. Entah nanti dapat siapa, tapi saya belum lihat bagan itu mana keluar. Kalau memang dia tidak dapat dua negara tadi, Spanyol sama Portugal di 16 besar atau apa, itu pasti ketemu di final. Negara dua itu punya peluang besar. Dua negara ini punya peluang besar sampai di final. Ketemu dengan Prancis. Untuk persiapannya tentunya pemirsa yang ada di studio dan juga di rumah dari fans Prancis Manokwari FPM, tentunya tong bisa ketahui persiapan dari para pemain, pelatih timnas Prancis ini bisa dibilang sudah sangat siap karena posisinya sekarang pemain dalam kondisi yang sangat stamina-nya sangat terjaga dan juga pelatih yang akan memberikan pelatihan yang sangat baik, memberikan stamina terbaiknya untuk masa jabatan terakhirnya sebagai seorang pelatih di timnas Prancis. Timnas Prancis sekarang bintang 2. Bintang 2. Pasti berharap harapannya untuk menambah bintang pasti untuk semua tim ada. Iya, benar. Nah, strategi-strateginya kalau sebagai dari fans ini strategi-strategi yang dipersiapkan oleh timnas Prancis. Iya. Strategi timnas ini saya lihat dari pemain-pemain yang dipilih oleh coach ya. Iya, pemain-pemain yang dipilih oleh coach ini
ada perpaduan antara pemain yang di Piala Dunia lalu, kemudian pemain sekarang, kemudian strategi yang satunya itu terkait dengan pemanasan kemarin 2 pertandingan itu ya. Itu pemain ini tidak dikasih full karena memang Tidak dikasih full. iya tidak dikasih menit bermain yang full karena memang strategi pelatih mau itu pertama lihat kesiapan pemain lapis 2 tapi juga menjaga supaya jangan ada cedera. Iya, terjaga supaya tidak cedera. Itu memang strategi yang memang iya kalau sudah tidak lazim iya, di kalangan pecinta bola, pasti iya, itu sudah hal biasa. betul, iya. Iya, jadi kemudian apa dengan apa namanya? Berangkat lebih awal dari timnas-timnas yang lainnya. Iya, itu juga menjadi satu strategi untuk penyesuaian suhu dan lain-lain di sana. Oke. Iya. Tentunya nanti untuk timnas Prancis sendiri dari pelatih, pemain sudah dengan stamina yang terbaik, pasti fans-fansnya juga pasti dengan persiapan-persiapan terbaik. Iya. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang fans Prancis di Manokwari. Iya. Apa saja yang dilakukan oleh fans-fans di Manokwari, apa saja yang jadi persiapan para fans, apa saja yang dilakukan aktivitas selain nobar ataupun konvoy. Kita akan kembali lagi dalam Zona Bola Gembira setelah jeda pariwara berikut ini. João Felix, Ronaldo. And in 2022, the world champions. Anda masih bersama kami dalam Zona Bola Gembira. Dan tentunya tadi saya sudah membahas tentang obrolan seputar fans di Manokwari atau di Provinsi Papua Barat khususnya yang ada di Manokwari, yang mana telah hadir di studio bersama saya Kakak Demi Mandacan selaku ketua dari FPM, Fans Prancis Manokwari. Nah, di sini kita akan membahas seputar kegiatan-kegiatan fans yang ada di Manokwari. Nah, Kakak Demi, untuk Prancis, fans Prancis sendiri di Manokwari ini sudah berapa lama berdiri? Dan berdiri sejak kapan? Sudah berapa lama kira-kira ada di Manokwari ini? Iya, baik. Fans Prancis ini berdiri sejak 98. 98? Iya. Yang saat Zidane dan teman-teman juara dunia itu. Oke. Iya, hanya waktu itu kita belum kumpul. Kita masih nonton-nonton sendiri. Nonton-nonton sendiri. Nanti di Piala Dunia 2022 itu baru kita mulai nonton bareng sama-sama, iya. Jadi sebelumnya di tahun 98 di kala pertama kali mendapatkan bintang untuk timnas Prancis itu memang sudah ada fansnya. Iya. Tapi untuk perkumpulannya belum dibentuk. Setelah di tahun 2022 itu baru kita bentuk. Iya. Nah, untuk bisa dikatakan bahwa di tahun 2022 FPM, Fans Prancis Manokwari ini dibentuk dalam satu organisasi sah. Nah, untuk dalam satu organisasi pasti ada namanya ketua untuk kepengurusan struktural di dalamnya. Nah, untuk ketua saat ini diketuai oleh Kakak Demi Mandacan, FPM Manokwari diketuai oleh Kakak Demi Mandacan, dan yang jadi pertanyaan untuk saya, pemirsa yang ada di studio dan juga yang ada di rumah, kira-kira untuk FPM sendiri ini setiap berapa tahun sekali dia penunjukan untuk ketua? Apakah dia ada pemilihannya atau penunjukan langsung? Kita setiap Piala Dunia 2 kali Piala Dunia kita pergantian. Iya. Setiap 2 kali Piala Dunia. 2 kali Piala Dunia. Jadi ini terakhir saya. Oh, berarti
Berarti di tahun 2022 kemarin kakak menjabat sebagai ketua sampai dengan sekarang. Nah, berarti untuk kedepannya persiapan lagi untuk pemilihan ketua baru. Biasanya kita tidak melalui yang resmi pemilihan apa, tapi kita sepakat saja. Oh, penunjukan langsung. Kita sepakat siapa yang kita percayakan ya kita untuk menjadi ketua. Ini tahun terakhir saya di tahun terakhir untuk menjabat sebagai seorang ketua fans timnas di Manokwari. Untuk FPM sendiri itu kegiatannya pasti nobar ada, konvoy ada. Selain dari itu, apakah ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh FPM sendiri? Jadi sejak kita berdiri ya sebelum itu kita ada aksi bersih pantai, di Pantai BLK. Iya, itu kita fans buat aksi itu. Kemudian untuk menyambut Pesparawi ini juga, kita bersih-bersih kota. Dan ini kita mau jadwalkan lagi nih. Dalam minggu ini kita ada bersih-bersih kota lagi. Jadi untuk kegiatannya selain dari nobar dan juga konvoy, ada kegiatan bakti sosial yang diadakan oleh FPM di Manokwari, seperti pembersihan pantai, dan di minggu ini dijadwalkan untuk mengadakan bakti sosial. Nah, untuk FPM sendiri, kira-kira kalau nobarnya, biasanya kan kalau ini punya mabes. Kira-kira mabesnya itu ada di mana kalau di Manokwari? FPM ini kita mabes ada di Toko Bandang situ. Toko Bandang, Itu areal nonton bareng di situ. Areal nonton barengnya ada di depan Toko Bandang. Berarti Piala Dunia dengan Piala Eropa kemarin kita fokus itu. Oh, fokus di situ. Dan tahun ini masih tetap ada di situ. Masih di situ. Hanya karena siang tuh, jadi kita mungkin kalau tidak mungkin kita nonton di situ. Untuk pelaksanaan tahun ini kebanyakan adanya di waktu pagi dan siang. Jadi tidak begadang di tahun 2026. Nah, untuk tahun ini karena kebanyakan diadakan di waktu pagi dan waktu siang, kira-kira mabesnya bergeser berpindah ke daerah mana? Kira-kira perkiraan ke depan? Ini kita masih bicarakan ya, kita belum tentukan mabes ini untuk nonton ini kan kita fokus apa dan kita harus lihat ruang yang gelap ya. Ruangan. Jadi ini kita belum tentukan, tapi kita ada mau kumpul fans terutama yang pengurus. Kemudian senior di Perancis itu seperti Pak Sekda Manokwari. Kemudian ya ini kita baru mau urung rembuk buat menonton di mana. Kebetulan ada Pak Sekda Manokwari juga masuk dalam. Kita punya fans lama tuh. Fans FPM Perancis di Manokwari. Untuk keanggotaan dari FPM di Manokwari, kira-kira sejak dibentuknya di tahun 2022, adanya dari tahun 98, tapi pembentukan resminya ada di tahun 2022. Kira-kira keanggotaannya sejauh ini sudah berapa banyak? Kita berdiri di 2022 itu 113. Kemudian di Piala Dunia kali ini nih melonjak. Terutama anak-anak kelas 5, kelas 4 SD, kelas 5, 6, kemudian sampai SMP SMA itu keanggotaan baru yang baru luar biasa dari anak-anak di usia itu. Jadi untuk fans timnas Prancis di Manokwari sendiri, untuk sementara saat ini kebanyakan dari kelas 4 SD sampai SMP. SMA ada. SMA juga ada. Nah, ini satu hal yang menarik untuk dibahas untuk pendaftaran untuk menjadi keanggotaan dari fans Prancis di Manokwari. Kira-kira langsung masuk atau ada pendaftaran? Kita daftar, kita kasih link, yang fans bisa masuk di link. Jadi dari keanggotaannya pendaftarannya secara link. Jadi ini benar-benar resmi. Betul. Semua terdata fansnya siapa-siapa saja. Walaupun dengan anak-anak yang kayak baru masih sekolah di kelas 4 SD sampai dengan SMA, semua terdaftar dalam satu link yang sudah disiapkan. Benar-benar persiapan yang sangat luar biasa berarti. Benar-benar bukan fans agar kita kontrol mereka kan. Dikontrol. Terutama saat konvoy. Supaya itu bisa terarah, bisa kita jaga, kemudian kita tahu ini kita punya
anggota dalam fans. Iya. Di luar itu Iya. terjadi apa-apa kan kita tidak bertanggung jawab karena belum masuk dalam Iya. kita punya grup tuh fans ya. Oke, baik. Tentunya tadi Kakak Demi selaku ketua FPM di Manokwari sudah senggol bahwa untuk mengontrol Iya. anggota dari FPM supaya tidak terjadi hal-hal Iya. yang tidak diinginkan. Iya. Nah, dalam setiap Piala Dunia itu pasti euforianya Iya. pasti ada namanya konvoy. Iya. Untuk menjaga sportivitas. Iya. Menjaga sportivitas fans yang ada di Manokwari. Kira-kira langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Kakak Demi selaku ketua Iya. dari FPM di Manokwari supaya keanggotaannya tetap menjaga sportivitas Iya. dan keamanan. Betul. Iya, memang kita buat aturan ketat di grup, di fans ya. Pertama tuh membuli, tidak terlalu berlebihan membuli. Oke, Membuli ke fans lain. fans lain. Iya, kemudian di hari Minggu itu tidak ada konvoy kalau ada pertandingan. Oh, oke. Iya, itu kita tiadakan. Tiadakan. Iya, kemudian yang bisa konvoy sama-sama itu yang ada dalam grup, Yang ada dalam fans. Dalam fans. Iya. Oke. Kemudian ada senior-senior di fans Prancis itu kita jadikan mereka koordinator utama, pengarah. Jadi utama. mereka yang mengarahkan adik-adik. Oke. Jadi yang tidak patuh dalam itu Oke, baik. kami harus patuh kayak yang senior. Walaupun di atas saya ada senior juga, tetap saya harus patuh. Oke. Walaupun saya ketua FPM. Jadi Iya. penataannya sangat luar biasa Iya. karena di mana tadi kayak faktanya bahwa di hari Minggu tidak boleh Iya, ada konvoy konvoy. walaupun baru selesai Iya, bertanding. walaupun baru selesai bertanding. Ini satu hal yang harus jadi pelajaran untuk kita semua bahwa menghargai ya, Iya. menghargai umat-umat Nasrani yang Iya. beribadah. Tentunya pelajaran penting yang jadi pelajaran untuk saya, pemirsa di studio dan juga pemirsa di rumah bahwa menghargai umat beragama diutamakan dari sportivitas Iya, kita. Nah, di dalam konvoy ini pasti banyak hal-hal yang kita tidak inginkan. Iya. Tentunya kita semua mengharapkan yang baik-baik saja. Baik. Di mana konvoy itu pasti ada hal-hal yang tidak diinginkan, tidak diminta-minta Iya. terjadi. Bagaimana mencegah supaya hal-hal seperti ini itu tidak terjadi dalam konvoy? Iya. Setiap nobar ya sebelum konvoy itu kita arahkan. Arahkan. Iya, kita arahkan bahwa pakai satu jalur, Pakai jalur satu kiri. jalur. Kemudian konvoy sama-sama pulang tiba kembali di tempat nonton bareng. Tempat kumpul, ya. Iya. Kemudian pulang masing-masing ke rumah. Jadi yang masih konvoy di luar itu kami tidak bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu. Tapi kalau terjadi saat kami konvoy sama-sama itu menjadi tanggung jawab kami pengurus. Iya. Iya. Jadi walaupun ini kira-kira ini tidak minta-minta, Iya. tidak minta-minta untuk hal-hal yang buruk, pasti kita berharapnya untuk hal-hal Iya. yang baik. Kira-kira kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ada yang jatuh di motor, bagaimana dengan ketua Kakak Demi selaku ketua fans Prancis Manokwari? Apakah tindakan-tindakan yang dilakukan Iya. oleh kakak selaku ketua? Baik, itu kami sepakat yang terakomodir di kami. Iya. Itu kami bertanggung jawab sampai pengobatannya. Sampai pengobatan. Iya. Oke. Kecuali di luar itu. Berarti Iya. untuk anggota-anggota yang terakomodir, Iya. ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Iya. berarti ini menjadi tanggungan Iya. dari FPM Iya, sendiri menjadi di tanggungan. Manokwari. Iya. Nah, untuk konvoy-konvoy, kayaknya kalau untuk membahas konvoy ini satu hal yang bakal jadi menarik karena konvoy ini saat selebrasi. Iya, iya. Selebrasi. Apabila terjadi kemenangan pasti ada yang namanya selebrasi. Tapi terkadang ketika tidak terjadi kemenangan pasti tetap menghargai timnasnya Betul. dengan melakukan konvoy. Iya. Nah, ketika melakukan konvoy ini banyak hal-hal yang tidak diinginkan ketika adik-adik, kebanyakan anak-anak yang baru-baru Iya. besar ini melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin kakak bisa berikan pesan untuk para pecinta bola, khususnya FPM. Iya. Fans Prancis Manokwari, memberikan pesan untuk tetap menjaga sportivitas dan keamanan. Iya. Baik, iya. Untuk
fans Prancis Manokwari. Yang pertama, yang belum tergabung silakan daftar di link yang kita sudah taruh di media sosial. Kemudian seperti kesepakatan kita di grup fans bahwa pertama tidak membuli tim lain yang berlebihan. Itu supaya dijaga. Terutama kalimat-kalimatnya itu. Kalimat bully ini kan kadang-kadang kemudian gambar-gambar yang diedit. Itu kita sudah tekankan supaya tidak boleh berlebihan. Mau orang Papua bilang baku gara tuh hal biasa, tapi tetap jaga yang enak dalam zona yang nyaman. Kemudian terkait dengan pelaksanaan event nasional PES Parawi di Manokwari. Untuk fans Prancis ya Manokwari tetap kita dukung dengan cara tidak ugal-ugalan saat konvoy. Kita 38 provinsi hadir ya, kita harus tunjuk kepada mereka bahwa kita, walaupun nanti mereka juga tahu bahwa ini lagi Piala Dunia ya, pasti rame, tapi ya tetap kita jaga itu. Kemudian terakhir itu untuk fans tidak boleh konvoy di luar yang diatur oleh FPM. Tetap dalam akomodir. Harus terakomodir dalam FPM supaya menjadi tanggung jawab FPM apabila mungkin terjadi apa kita bertanggung jawab. Jadi itu pesan-pesan yang disampaikan oleh Kakak Demi selaku ketua dari FPM Manokwari sendiri. Nah, untuk kedepannya tentunya pelaksanaan Piala Dunia 2026 bersamaan dengan event nasional di Indonesia, khususnya di Papua Barat, bahwa ada PES Parawi ke-14 nasional di Papua Barat. Tentunya setelah ini harapan dari kita juga untuk semua fans bola di luaran sana, khususnya yang ada di Manokwari, untuk tetap menjaga keamanan, tetap menjaga sportivitas, agar memberikan dampak yang baik untuk tamu-tamu kita yang hadir ada di Manokwari dalam event nasional PES Parawi Nasional ke-14. Zona Bola Gembira akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. João Felix, Ronaldo. And in 2022, the world champions. Anda masih menyaksikan Zona Bola Gembira di TVRI Papua Barat. Dalam segmen 3 tentunya kita akan membahas prediksi bersama narasumber kita yang sudah hadir saat siang hari ini, bersama Kakak Demi Mandachan selaku Ketua Fans Prancis Manokwari. Tentunya kita akan memprediksikan hal-hal tentang Piala Dunia, yang mana Prancis berlaku sebagai negara yang masuk dalam babak final di tahun 2022. Apakah di tahun ini pasti prediksinya tetap mengharapkan yang terbaik. Kita langsung saja ke Kakak Demi. Kakak Demi, tahun ini kira-kira, sebelumnya kita sudah bahas di segmen sebelumnya bahwa untuk Prancis sendiri di tahun ini, apakah dia akan masuk ke babak final? Harapannya seperti apa? Prancis ini kan satu grup dengan Senegal, Norwegia sama Irak. Di grup itu yang kuat ya Senegal sama Norwegia. Norwegia ini ada Haaland yang juga di klubnya lagi on fire, kemudian Sadio Mane di Senegal. Jadi di situ kami yakin Prancis juara pool. Kemudian nanti ke depan dapat apa itu, tapi dengan kedalaman pemain itu kami yakin ya prediksi kami final. Untuk di dalam grup sendiri yang tim yang jadi
ketakutan Iya. untuk timnas Prancis sendiri. Ada tim Senegal, Senegal sama Norwegia. Norwegia. Iya. Nah, kira-kira dari dua tim ini diperkirakan yang mana yang masuk sama-sama ke Saya malah prediksi Norwegia runner up. Norwegia runner up. Iya. Jadi dalam satu grup ini diprediksikan Iya. bisa masuk sampai ke babak final. Iya, karena dua negara yang lolos. Dua negara Iya. yang lolos. Oke. Iya, dua negara satu pool toh Satu yang pool. lolos itu. Jadi saya prediksi itu runner up-nya Norwegia. Norwegia untuk Iya, grup ya. untuk grup, iya. Nah, Senegal ini banyak orang yang bilang kuda hitam. Iya. Kuda hitam ini pemain di dalamnya juga hebat-hebat di Betul. dalamnya. Apakah tidak diprediksikan untuk dia menjadi runner up atau menjadi timnas ketakutan dari Prancis? Iya. Saya dua negara yang di grup yang kuat itu, Senegal sama Norwegia. Norwegia. Hanya saya lihatnya ke Norwegia. 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 Berarti bakal lebih Prancis dari FPM sendiri memprediksikan bahwa walaupun ada Senegal yang dijuluki dengan kuda hitam, tapi dari FPM sendiri tetap mengantisipasi dengan Norwegia. adanya Norwegia. Norwegia. Kira-kira ini kita ulik masuk dari 32 besar. 32 kira-kira berhadapan dengan siapa dia di 32 besar sampai masuk ke 16 besar. Iya. Ini kan nanti keluar masing-masing pool dulu. Iya. Saya sendiri belum lihat nanti keluar dapat apa ya. Dapat apa. Iya. Oke, selanjutnya kita prediksikan tentunya untuk top scorer kita sudah bahas tadi ada Kylian Mbappe Dan Olise. dan Olise. Iya. Kylian Mbappe dan Olise yang mana diprediksikan tadi akan menjadi top scorer. Selain dua pemain ini, kira-kira ada pencetak gol terbaru dari Prancis kira-kira. Iya, ini kan strategi coach ini nanti kita lihat di lapangan. Iya. Sepertinya saat buntu tuh nanti Cherki sama Barcola. Cherki sama Barcola Iya. Mereka dua pemain yang juga on fire di klubnya. di klub masing-masing. Iya. Jadi ada dua Iya. pemain di tim B di Iya. cadangan yang bakal diprediksi untuk menjadi pencetak gol di timnas Prancis. Juga ada Thuram. Ada Thuram. Iya, ada Thuram. Ada Thuram. Ada tiga berarti ada tiga. Nah, kira-kira ketiga pemain ini siapa yang paling dibilang oh ini bakal jadi teman atau penerusnya? Cherki. Cherki. Iya, Ryan Cherki. Dari Cherki bakal jadi pencetak gol terbanyak. Iya. Selain daripada Kylian Mbappe dan Olise. Iya. Nah, tentunya harapan dari timnas sendiri itu akan selalu jadi kebanggaan untuk timnas sendiri, dan juga para fans akan selalu berharap hal-hal yang baik ke depannya. Kedepannya kira-kira di partai final ini kita cuma memprediksikan, prediksikan pasti kalau di final ini misalnya dia bakal kalahkan Kutuk. Iya. Yang mana bahwa yang masuk di partai final itu di tahun sebelumnya tidak akan masuk di. Iya. Nah, kira-kira untuk fans FPM Manokwari sendiri berharap dia mengalahkan Kutuk yang ada, atau dia tetap masuk final, pasti tetap masuk final, tapi bukan dengan timnas yang di negara sebelumnya. Iya. Itu memang kan istilah itu ada ya, mitos atau kutukan itu ta. Tapi itu Prancis sudah buktikan 98 juara. 98 juara. Kemudian 2022 juga masuk final. 2002, iya. Iya. Kemudian ini pasti masuk final. Hanya kita tuh, saya tadi bilang, saya malah berpikirnya tuh ketemu Spanyol atau Portugal. Saya tidak ke arah Argentina. Tidak ke arah Argentina. Oke, jadi untuk FPM sendiri memprediksikan analisisnya bahwa untuk France tetap masuk di final. Iya. Final, tapi tidak lagi dengan timnas yang sebelumnya, tapi bakal diprediksikan akan masuk final dengan Spanyol atau Portugal. Iya. Kira-kira yang paling ditakuti antara Spanyol dengan Portugal, kira-kira negara mana? Saya lebih condong ke Spanyol. Lebih condong ke Spanyol. Spanyol ini kan
kedalaman pemain itu luar wow juga. Wow. Iya. Seperti Yamal, kemudian siapa? Saya lupa satu itu bagus itu pemain-pemain itu. Jadi bisa dibilang bahwa berimbang. Iya, berimbang. Antara pemain timnas Prancis dan Iya, juga berimbang. Berimbang Iya. dengan kekuatan yang diturunkan sama berarti. Iya, berimbang. Itu di Piala Eropa kemarin kita lihat Prancis kalah dari Spanyol itu karena kesalahan kecil aja. Artinya karena kekuatannya sama. Oke. Akhirnya siapa yang membuat kesalahan kecil sudah. Berarti bisa dibilang Iya. dengan tim sama-sama imbang ini harus dijaga Iya. supaya bisa memenangkan Iya. antara Prancis dan Spain. Iya. Untuk Portugal sendiri, Kakademi. Untuk Portugal sendiri kira-kira kalau dipertemukan dengan Prancis. Iya. Portugal ini kan pernah punya cerita kasih kalah Prancis di Piala Eropa. Piala Eropa. Iya, oke. dan saat itu Ronaldo cedera ditarik keluar. Kemudian Eder masuk, Eder yang buat gol. Eder yang buat Jadi mereka punya cerita tersendiri juga. Jadi pasti lawan Prancis itu suanggap. Oke. Sudah biasa. Jadi bisa dibilang Iya. Prancis ini percaya diri bahwa kalau dipertemukan dengan Portugal, Iya. Prancis bakalan menang. Betul. Kita berpikir itu karena pernah Spanyol kalahkan Prancis di Piala Eropa, kemudian Portugal juga pernah kasih kalah Prancis di final Piala Eropa, ya kita ingin ketemu mereka tuh lebih seru. Oke. Iya. Jadi kayak sudah percaya diri, benar-benar percaya diri bahwa ini sudah biasa. Iya. Tom pernah ketemu Iya. orang. Jadi bisa diprediksikan bahwa Prancis ini, Portugal ini bukan lawan yang bisa mengimbangi dari Prancis sendiri. Oke. Luar biasa untuk analisis dan prediksi dari Kakademi selaku ketua FPM. Tentunya kakak, mungkin kakak bisa menyampaikan kepada fans, kepada pemirsa di rumah, pesan-pesan untuk tetap menjaga keamanan, sportivitas di Manokwari, yang mana Piala Dunia tahun 2026 khususnya ada di Manokwari berjalan bersamaan dengan event nasional, Pesparawi Nasional ke-14. Mungkin kakak bisa memberikan pesan untuk teman-teman fans bola yang ada di Manokwari. Iya. Untuk fans Prancis Manokwari, kemudian juga fans-fans yang lain, negara peserta Piala Dunia 2026. Piala Dunia kali ini bertepatan dengan Pesparawi yang merupakan event nasional. 38 provinsi hadir. Ya. Ini pertama kita jaga keamanan. Keamanan itu berawal dari diri kita. Iya. Pribadi masing-masing, keluarga, kemudian keluar lalu di grup fans itu sendiri. Kemudian ya terkait dengan itu juga ya kita konvoi yang mungkin kita batasi jadi tidak terlalu yang lama. Tidak terlalu lama. Iya, putar satu putaran langsung kelar lah selesai. Karena itu kemudian yang ini ya kemarin Belanda sudah aksi Konvoi. bersih-bersih kota ya. Kita kemarin rapat semua tim peserta Piala Dunia kita pertemuan ya kita sepakat ya, aksi-aksi bersih coba itu dikasih deal kan tanggal berapa sebelum tanggal 18 kita buat aksi itu. Oke. Ya. Iya. Jadi ajakannya untuk bersama-sama menjaga keamanan, tetapi juga untuk menjaga kebersihan di Kota Manokwari. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Manokwari dalam persiapan event nasional Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026. Tidak terasa sudah 60 menit kita bersama Kakademi selaku ketua fans Prancis Manokwari, yang mana kita telah membahas banyak hal-hal menarik seputar Piala Dunia 2026. Tentunya 60 menit terasa begitu cepat. Banyak hal yang masih akan kita bahas. Semoga kedepannya ketika mungkin analisis dan prediksi dari Kakademi selaku ketua FPM bahwa Prancis akan masuk ke partai final, mungkin kita akan undang Kakademi untuk kembali ada dalam perbincangan di partai final. Dan tentunya untuk
para pecinta bola yang ada di Provinsi Papua Barat yang terlebih khusus ada di Kabupaten Manokwari. Dan untuk itu, untuk semuanya yang ada di rumah tetap jaga keamanan, tetap jaga persahabatan, tetap jaga sportivitas agar kita terus ada dalam keadaan baik-baik saja. Sekian untuk program talk show Bola Gembira kita pada saat hari ini. Inilah Zona Bola Gembira, satu